semuanya, gak bosen kan buat belajar pendidikan kewarganegaraan? Jangan sampai bosen ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang Sumpah Pemuda. Kalian tahu nggak kapan peristiwa Sumpah Pemuda terjadi? Ya, betul, Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 yang bertempat di Gedung Indonesia, Kurbau, yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Dan tahu nggak kalau pada saat itu bendera Indonesia tidak bisa dikibarkan karena negara kita masih dijajah oleh Belanda. Ternyata sebelum dibacakannya pidato kepemudaan yang berisi teks Sumpah Pemuda, di berbagai daerah Indonesia sudah ada organisasi kepemudaan, di antaranya yaitu Gom Java, yang dikenal dengan sebutan pemuda yang berasal dari Jawa. Jong Sumatera Bon, yaitu pemuda-pemuda Sumatera. Jong Ambon, pemuda Ambon, dan Sekarukun, yaitu sebutan untuk pemuda-pemuda yang berasal dari Sunda, dan terakhir pemuda kaum Betawi. Selain organisasi pemuda tadi, ada juga perkumpulan pemuda yang berdasarkan agama, seperti Jong Islamiten, atau pemuda Islam dan pemuda Kristen. Namun, organisasi kepemudaan tersebut masih bersifat kedaerahan dan belum bersifat nasional. Hal itu terlihat ketika terjadinya Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926. Dalam pembicaraannya, kepentingan daerah masih menonjol dan sama kuat, sehingga masih sulit untuk membentuk kekuatan yang bulat dan utuh. Tahu nggak, karena hal itu dilaksanakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Berlangsung dengan suasana persatuan. Semua pemuda yang hadir tidak lagi mengatasnamakan asal daerahnya, tapi atas nama pemuda nasional dan membuat pemerintahan Belanda merasa khawatir. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di Gedung Kramat 106 Jakarta. Sugondo Joyo Puspito terpilih sebagai ketua dan dibantu oleh Muhammad Yamin sebagai sekretaris. Semangat pemuda saat itu semakin membara setelah dikumandangkannya lagu Indonesia oleh Wage Rudolf Supratman dengan gesekan biolanya yang juga diciptakan olehnya. Setelah dilaksanakannya kongres dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, didapatlah hasil rapat dengan mengambil keputusan yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Mau tahu nggak isi dari Sumpah Pemuda? Ini dia isinya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mengetahui sedikit sejarah dan hasil dari semuanya, adik-adik harus dapat mengambil maknanya juga. Tahu kan maknanya apa? Ya, benar. Dengan adanya Sumpah Pemuda, kita dapat tahu bahwa penduduk Indonesia begitu beragam, dilihat dari suku bangsa, bahasa dan budayanya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi meski begitu, kita semua tetap menjunjung tanah air Indonesia, bangsa Indonesia sebagai satu bangsa yang utuh, serta bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Cukupkan materi kali ini, dan sebelum diakhiri kita simpulkan bersama ya. Sumpah Pemuda terjadi sebanyak 2 kali. Hasil keputusan dari Sumpah Pemuda yaitu dengan adanya dokumen Sumpah Pemuda. Nah, materi tentang Sumpah Pemuda untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali peristiwa yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Berjumpa lagi di materi berikutnya.